Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi fadalana bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimina farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, bil khusus ketua DKF Musala Hidayah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah kultum, yaitu salat sunat tarawih malam yang ke-15. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, juga bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah di 2005 ini. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan rangkaian amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Karena jamaah rahimakumullah, kita wajib berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena berkat perjuangan beliau dikenalkan bagaimana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah, yang wajib kita mohon pertolongan kepadanya. Dan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan hidup kita ini barokah. Tanpa ibadah, hidup tidak akan terarah. Tanpa ibadah, hidup akan resah dan gelisah. Tanpa ibadah, tentunya tidak ada yang namanya dapat sakinah, ketenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan beliau, bahkan kecintaan beliau yang begitu tulus kepada kita. Beliau siang dan malam menangis berharap kepada Allah agar semua umatnya bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini sudah begitu cepat, bertambah minggu, bertambah bulan. Masih teringat kegiatan Ramadan tahun yang lalu? Perasaan belum lama Pak ya? Masya Allah, ketemu lagi Ramadan ya. Itulah yang namanya kehidupan. Bertambahnya hari, minggu, bulan, tahun, berarti jamaah rahimakumullah, bertambah usia kita, tapi kurang jatah hidup kita di dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita umurnya seandainya 80 tahun, saat ini kita 70 tahun, berarti 10 tahun lagi ke depan kita menikmati hidup. Kalau Allah takdirkan 80 tahun, saat ini udah usia 75 tahun, 5 tahun ke depan kita menikmati hidup lagi. Kalau Allah takdirkan 80 tahun, saat ini kita sudah usia 70 ya, 70 11 bulan, 70 tahun 11 bulan, berarti sebulan lagi. Nah, kalau usianya 80 tahun Allah takdirkan, lalu usianya sekarang udah 70 tahun 11 bulan 28 hari,
2 hari lagi hadirin. Cuman yang namanya kematian misteri, rahasia Allah. Gak ada yang tahu hadirin. Baik itu para alim ulama, para asatid, termasuk para habaib, ya kan, para aulia Allah. Kecuali memang orang-orang yang benar-benar khusus di hadapan Allah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kami jamaah rahimahullah al-maghfirullah Ki Muhammad Jiwaringin Cirebon, beliau itu habis sholat asar ngumpulin santrinya. Wahai para santri keluargaku, insya Allah nanti mama, orang Cirebon manggilnya mama. Mama, insya Allah sebentar lagi banyak tamu, ribuan tamu mama ke rumah. Apa yang terjadi? Pada sholat asar beliau meninggal dunia. Betul, dikasih tahu semua santrinya ribuan datang ke pondok pesantren melihat gurunya telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang memang sudah punya kasyaf, sudah punya batinnya bersih, bisa jadi tidak menutup kemungkinan dikasih tahu sama Allah. Tapi kalau kayak kita orang awam, mohon maaf, gak bakal dikasih tahu. Ada untungnya juga. Kalau dikasih tahu, mohon maaf yang orang imakumullah. Seandainya gitu kan ada orang tahu nih kasyaf, toel, mas, mohon maaf romannya situ 3 hari lagi mati. Ya, saya yakin mas tadi gak bakal ada semangat hidup. Iya kan? Dikasih makanan, lauk enak-enak, kata istrinya, Pak makan, mau mati. Dikasih baju, dikasih semua, beliin mobil, masya Allah, kenikmatan duniawi. Karena sudah dikasih tahu 3 hari lagi bakal mati, akhirnya udah duluan Pak. Ada untungnya juga dirahasiakan sama Allah. Kalau kita siap kapan aja ya Allah, yang penting kita lagi ibadah. Kan cakep tuh di video ya kan, di TV, di YouTube itu orang lagi sujud Pak, masya Allah meninggal cakep. Yang rahimahumullah lagi ceramah hadirin, duduk ceramah, duduk mati. Makanya saya nggak duduk hadirin. Bukan takut mati hadirin, masya Allah. Artinya memang tadi kehidupan kan rahasia Allah. Lagi baca Quran Pak, baca Quran lagi enak-enaknya, masya Allah, hilang suaranya, meninggal dunia. Yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nabi sampaikan orang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasanya minum, wafatnya minum, na'udzubillah min dzalik. Ya rahimakumullah. Bukankah tidak sedikit ada orang meninggal dunia dalam kondisi hina, dalam kondisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta akhir yang baik ya Allah. Kapanpun yang namanya kehidupan ini saya harus siap menghadapnya ya Allah. Maka Nabi kasih bocoran nih di bulan Ramadan, kesenangan bagi orang puasa. Lisa'imina farhatan. Orang puasa itu dapat 2 kesenangan. Yang pertama inda fitri, di saat buka. Ya Allah, ibu bapak yang namanya mau buka puasa, nikmatnya ya Allah. Ibu-ibu saking kreatifnya, ya buat persiapan buka puasa Pak, jam 8 udah keliling pasar nanti. Ya Bu ya, udah beliin kolak hadirin, kacang hijau, masya Allah, terus apa namanya bawang, tahu, kumpulin buat sore. Pulang kaling lewat ke belakang hadirin, blimbing jatuh di pungut juga, blimbing di pungut. Iya, ditanya mah buat apa mah, blimbing buat sore buka. Nafsu hadirin pada udah minum, hilang semuanya. Minum doang ya Allah, udah hilang rasa lihat tahu biasa, ayam biasa, kan apa tadi nafsu hadirin. Apalagi kita udah usia 40-50, ya makan sekarang udah banyak yang dipantau hadirin. Bapak-bapak yang hadirin masih usia 40 tahun ke bawah. Iya, Bapak 27,5. Ya Pak Haji, masya Allah, masih ada seger-seger awet muda. Ternyata survei membuktikan orang pengen awet muda itu happy Pak. Happy aja, nggak usah banyak pikiran yang di luar kemampuan kita itu. Besok saya dapat rezeki dari mana, itu mah rezeki urusan Allah. Nggak usah dipikirin. Yang perlu dipikirin bagaimana besok kita ibadah dekat sama Allah. Jangan sampai lupa sholat subuh berjamaah, jangan sampai lepas tilawah Al-Quran.
Jangan pernah lupa hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dipikirkan akhirat, yang dipikirkan amal ibadah, yang dipikirkan Allah, maka urusan dunia diberesin sama Allah. Amin ya rabbal Amin. Kalau saya mah hadir mohon maaf, nggak pernah mikirin yang namanya berlebihan masalah dunia begitu, nggak pernah mikirin beras nanti besok gimana. Enggak, saya mah orang depan ada toko beras, gampang dia polnya ke toko kirinya 4 liter duit belakangan. Ya rahimakumullah. Bapak nanti rasakan kalau kita sudah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadirkan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mohon maaf, rezeki itu bukan hanya sekedar fulus hadirin. Sehat ini rezeki, Pak. Ya Allah. Kadang orang lupa sama sehat. Berapa banyak, mohon maaf, cerita ada orang bolak-balik ke rumah sakit, Pak. Sekian beli obat 100.000, 200.000, ya Allah. Kita mohon maaf, pendapatan mungkin sederhana. Bapak ngamalin BP4 kan, BP4 berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Ya kan? Pas-pasan hadirin. Tapi nggak pernah ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Syukur aja sama Allah. Ya Allah, yang penting saya sehat. Karena dengan saya sehat, makan apapun bisa nikmat. Orang kalau badan sehat, mohon maaf ya rahimakumullah, cuman hanya makan ketemu dengan nasi, sebelahnya ada sayur hadirin, ada lalapan, ada ikan ayam, ada lagi ada sayuran hadirin. Yang penting sehat. Ada buahnya. Nafsu. Orang sehat. Kira sakit tadinya rahimakumullah, ketemu ya Allah mas sayur singkong, pahit juga hadirin. Makanya mumpung sehat jangan pernah diri-diri. Ada orang beli makanan yang enak, itu mau giliran sakit aja rewel banget tahu gini gitu kan, mah beliin sate apa, pahit Pak. Beli rendang mah beliin rendang pahit, semua pahit hadirin. Maka kalau begitu orang, tradisi kita kan ngantar orang yang rahimakumullah ya, ngebesuk orang giliran sakit aja bawa makanan yang enak-enak. Waalaikumsalam, ya Allah dengar situ lagi sakit, iya. Ya udah nih saya bawain melon, bawain jeruk. Nah, semua pahit Pak. Sehat kagak. Yang sehat tuh masya Allah makan jeruk. Habis saya sehat. Iya, mohon maaf yang lebih kurang nyaman Pak bagi yang sakit Pak. Udah membesuk yang pertama lagi. Waalaikumsalam. Datang Pak Lengo kagak bawa apa-apa. Melon kagak, jeruk kagak Pak Haji. Iya, lihat deh dia datang ngobrol sama yang sakit. Mohon maaf, situ yang dirasa apa? Kagak ada yang dirasa. Situ kagak bawa apa-apa. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan bagaimana melatih diri kita menjadi orang yang syukur sama Allah. Puasa pagi sampai sore ketemu ya Allah sama hidangan buka puasa. Itulah kesenangan bagi orang puasa di saat dia berbuka. Lalu yang kedua, inda liqa rabbi, ketika bertemu dengan Allah. Itulah kenikmatan bagi berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum